Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Standar Desain Laboratorium IPA MISD dan Sarana Prasarana Laboratorium. Poin pertama, A. Desain laboratorium IPA. Ada 3 syarat dalam mendesain laboratorium. Yang pertama yaitu kesehatan dan keamanan kerja. Hal ini menjadi prioritas utama mengingat dalam sebuah laboratorium terdapat banyak bahan kimia maupun biologi yang berbahaya. Kemudian yang kedua ada rasa nyaman. Hal ini harus didapatkan ketika kita bekerja dalam sebuah laboratorium guna tercapainya hasil kerja yang maksimal. Kemudian efisiensi energi. Standar laboratorium IPA yang ideal yaitu berukuran persegi, kemudian memiliki ukuran kurang lebih 120 meter persegi dengan lebar 7 meter persegi. Apabila laboratorium diperuntukkan untuk 30 siswa, ini kurang lebih memerlukan seluas 90 meter persegi dengan rasio perbandingan panjang kali lebar yaitu 1:0,8 atau 1:1,1. Kemudian lokasinya bisa disesuaikan guna memudahkan administrasi maupun pengelolaan laboratorium. Apabila laboratorium memiliki gedung yang bertingkat, maka sebaiknya diletakkan di ruangan paling atas guna menjaga keamanan dari bahaya gas yang keluar dari bahan kimia yang ada pada laboratorium. Kemudian terdapat pintu masuk. Ini ada 2 pintu masuk. Salah satunya harus dapat dibuka dari dalam guna mempersiapkan apabila terjadi keadaan darurat. Kemudian salah satu pintu juga harus memiliki 2 buah daun pintu guna memudahkan akses keluar masuk peralatan laboratorium yang berukuran cukup besar. Kemudian ventilasi harus cukup agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Kemudian standar ruang persiapan. Ruang persiapan dapat digunakan sebagai tempat untuk mempersiapkan kegiatan praktikum, pemeliharaan maupun perbaikan peralatan laboratorium atau penyimpanan alat dan bahan laboratorium. Ukuran ruang persiapan ini kurang lebih 30 meter persegi sampai 45 meter persegi. Letaknya berdekatan dengan ruang laboratorium untuk memudahkan dalam mobilisasi. Dan apabila terdapat banyak laboratorium, maka ini harus ditaruh di sentral laboratorium. Kemudian peralatan yang terdapat di ruang persiapan ini bisa berupa meja. Mejanya memiliki ukuran setinggi kurang lebih 90 cm persegi. Mungkin itu saja. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada tata letak tempat penyimpanan alat laboratorium. Yang pertama, laboratorium IPA. Laboratorium IPA merupakan tempat siswa dan guru belajar menemukan dan memecahkan masalah IPA. Di laboratorium, siswa dan guru melakukan penyelidikan dengan pengamatan-pengamatan objek-objek alam maupun gejala-gejala alam. Bentuk laboratorium bisa berupa ruang tertutup yang sudah dirancang maupun ruang terbuka seperti lingkungan sekitar bentang alam. 2. Tata ruang laboratorium. Laboratorium paling tidak terdiri dari beberapa ruang kegiatan penting, yaitu meliputi ruang praktek dengan syarat-syarat bentuk, ukuran, penerangan, ventilasi, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian ruang persiapan, yaitu tempat preparasi alat bahan, persiapan kerja, menyusun alat peraga, dan seterusnya. Kemudian ruang penyimpanan, berupa gudang alat penunjang, bahan baku, bahan kimia. Kemudian ruang gelap untuk kegiatan yang tidak membutuhkan cahaya. Ruang timbang, ruang spesimen dan kultur. Yang terakhir yaitu ruang kaca. 3. Perlengkapan laboratorium IPA. Yang pertama ada alat-alat laboratorium. Contohnya berupa alat peraga, alat ukur,
alat optik dan magnetik, alat dasar, alat-alat penunjang, model-model, dan lain-lain. Kemudian ada perabot, seperti meja dan kursi, lemari, rak, meja demonstrasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkakas, seperti obeng, tang, kikir, geraji, dan lain-lain. 4. Tata letak laboratorium. A. Tidak terletak di arah angin agar terhindar dari polusi dari tempat lain. B. Mempunyai jarak cukup jauh terhadap sumber air untuk menghindari pencemaran air. C. Mempunyai saluran pembuangan tersendiri. D. Mempunyai jarak cukup jauh terhadap bangunan lain untuk memperoleh ventilasi yang cukup dan penerangan alami yang optimum. E. Terletak pada bagian yang mudah dikontrol. 5. Pengelolaan laboratorium. A. Pengelolaan laboratorium. 1. Proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 2. Untuk mencapai suatu sasaran yang secara optimal. 3. Memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. 4. Berdasar pada prinsip dan fungsi manajemen yang baik. B. Aspek pengelolaan laboratorium. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian atau penataan. 3. Pengaturan. 4. Pengendalian pengawasan. 5. Anggaran. C. Penataan. 1. Penataan terkait erat dengan pengelompokan, penempatan, penyimpanan, dan kemudian pemeliharaan dan penggunaannya. 2. Alat-alat laboratorium IPA dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti 1. Alat kegiatan atau pengamatan dan pengukuran seperti mikroskop, perangkat alat optik, kamera, anemometer, dan lain sebagainya. 2. Alat-alat dasar digunakan untuk melengkapi alat atau perangkat alat percobaan seperti gelas kimia, tabung reaksi, pipa kapiler, dan lain sebagainya. 3. Alat peraga seperti kit IPA termasuk di dalamnya model torso, insektarium, dan alat-alat lain yang serupa. 4. Karta, foto, atau bagan digunakan untuk menjelaskan suatu hal. 5. Perkakas dan alat penunjang seperti obeng, alat obor, tang, catut, gunting, solder, alat pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Pengelompokan juga dapat didasarkan atas sifat peralatan. Menurut dasar ini, penataan alat-alat laboratorium dapat dipisahkan menjadi beberapa kelompok, seperti 1. Alat elektronik dan magnet. 2. Alat optik. 3. Color. 4. Model gambar atau bagan. A. Dasar penataan alat laboratorium. 1. Prinsip kemudahan untuk digunakan. 2. Prinsip keamanan. 3. Prinsip kerapian. 4. Prinsip keterawatan. 5. Efektivitas pengoperasian alat. 6. Efisiensi. B. Bahan pertimbangan penataan. 1. Jenis alat-alat. 2. Tingkat resiko. 3. Sifat alat. 4. Kecanggihan alat. 5. Kualitas alat. 6. Jumlah alat tersedia. 7. Bahan penyusun alat. 8. Bentuk dan ukuran alat. 9. Bobot atau berat alat. 10. Frekuensi penggunaan. C. Peletakan alat laboratorium tersedia. 1. Tempat atau ruang berupa ruang kegiatan, ruang preparasi, gudang, ruang timbang, ruang kaca. 2. Sarana berupa lantai tepi ruang laboratorium, lemari alat, lemari display, lemari alat-alat penunjang, meja, dinding. D. Contoh penataan. 1. Alat-alat yang sering digunakan, alat yang boleh diambil sendiri oleh siswa, dan alat yang mahal, penyimpanannya itu dipisah. 2. Alat untuk percobaan biologi IPA dikumpulkan menurut golongan percobaannya. 3. Alat-alat yang digunakan untuk beberapa jenis percobaan disimpan tersendiri di tempat khusus. 4. Alat-alat untuk percobaan biologi umumnya disimpan menurut judul percobaan atau dapat dilakukan berdasarkan bahan alat. 5. Alat-alat untuk percobaan biologi, alat-alat listrik diletakkan di dekat sumber listrik, menyesuaikan dengan instalasi. Sarana atau alat keamanan laboratorium. 1. Instalasi air dengan sistem pembuang limbah. 2. Saluran gas dengan keran sentral. 3. Instalasi listrik dengan sekering atau pemutus arus. 4. Kotak P3K. 5. Daftar nomor telepon lembaga terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, Dokter, dan Kepolisian. 6. Alat pemadam kebakaran yang siap dipakai dan mudah dijangkau. 7. Bak berisi pasir kering dengan sekop. 8. Selimut anti api. 9. Tata tertib. 10. Petunjuk penanggulangan kecelakaan.
Poin selanjutnya yaitu sarana dan prasarana laboratorium IPA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem manajemen laboratorium IPA di sekolah, sarana lebih ditunjukkan kepada benda-benda yang bergerak, seperti buku, perpustakaan, komputer, dan mesin-mesin. Nah, sedangkan prasarana itu sendiri yaitu lebih ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung. Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium. Ketika sekolah ingin membangun ruang laboratorium, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, laboratorium berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA ataupun sains secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Yang kedua, ruang laboratorium dapat menampung minimal 1 rombongan belajar. Yang ketiga, rasio minimal luas ruangan 2,4 meter persegi per peserta didik. Yang keempat, laboratorium dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan. Yang kelima, tersedianya air bersih. Yang keenam, laboratorium dilengkapi sarana atau alat dan bahan yang memadai untuk praktikum. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, sarana pendidikan yaitu yang pertama perabot, yaitu mencakup meja, kursi, lemari, rak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada peralatan pendidikan, yaitu ada alat peraga, alat ukur, alat optik, alat analisis, alat penunjang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga media pendidikan, yaitu foto, papan tulis, papan pengumuman, gambar model, poster, atau bagan yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal. Yang keempat, buku dan sumber belajar lainnya seperti buku petunjuk operasional alat, katalog alat, buku inventaris alat bahan, buku catatan kegiatan, buku peminjaman alat, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada bahan habis pakai. Di antaranya yaitu ada bahan kimia dan kertas saring. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu perlengkapan lain yang diperlukan. Ada masker, jas laboratorium, alat tulis, kotak P3K beserta isinya, dan alat pemadam kebakaran, juga ada alat pembersih ruangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin D, yaitu penyimpanan alat dan bahan laboratorium. Yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di laboratorium. Prinsip yang pertama yaitu aman. Alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Atas dasar alat yang mudah dibawa dan mahal harganya, seperti stopwatch, itu perlu disimpan pada lemari terkunci. Yang kedua ada prinsip mudah. Dicari untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan. Jadi perlu diberi tanda, yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat, lemari, rak, atau laci. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip untuk mudah diambil penyimpanan alat, diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Yang kedua yaitu ada cara penyimpanan alat dan bahan dapat berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat. Yang poin A, pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasannya itu seperti gaya dan usaha atau mekanika, panas, bunyi, dan lain sebagainya. Poin B yaitu pengelompokan alat-alat biologi menurut golongan percobaannya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Yang poin C yaitu pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuat alat tersebut, misalnya seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan juga karet. Yang terakhir yaitu jika alat laboratorium dibuat dari beberapa bahan, maka alat itu dimasukkan ke dalam kelompok bahan yang banyak digunakan. Penyimpanan alat dan bahan selain berdasarkan hal-hal yang tadi saya sebutkan, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama,
Mikroskop ini disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua, alat ini berbentuk set. Penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak terpasang. Yang ketiga yaitu ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya hygrometer, neraca lengan, dan gelas beker. Yang keempat yaitu alat yang memiliki bobot relatif berat, disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi setinggi bahu. Yang kelima yaitu ada penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut abjad. Terakhir, zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Selain itu, penyimpanan dan pemeliharaan alat atau bahan juga harus memperhitungkan sumber kerusakan alat dan bahan. Sumber kerusakan alat dan bahan akibat lingkungan ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada udara. Udara ini kan mengandung oksigen dan uap air atau memiliki kelembapan. Jadi kandungan ini tuh memungkinkan alat dari besi menjadi berkarat dan mudah membuat kusam logam lainnya seperti tembaga dan kuningan. Yang kedua yaitu ada air dan asam basa. Alat laboratorium sebaiknya disimpan dalam keadaan kering dan bersih, jauh dari air, asam, dan basa. Yang ketiga, suhu. Suhu yang tinggi atau rendah dapat mengakibatkan alat memuai atau mengkerut, memacu terjadinya oksidasi, merusak cat, serta mengganggu fungsi alat elektronika lainnya. Yang keempat yaitu mekanis. Sebaiknya itu hindarkan alat dan bahan dari benturan, tarikan, dan tekanan yang besar. Gangguan mekanis dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alat atau bahan. Yang kelima yaitu cahaya. Secara umum alat dan bahan kimia sebaiknya dihindarkan dari sengatan matahari secara langsung. Yang terakhir yaitu api. Komponen yang menjadi penyebab kebakaran ada 3, biasa disebut dengan segitiga api. Komponen tersebut yaitu adanya bahan bakar, adanya panas yang cukup tinggi, dan adanya oksigen. Oleh karena itu, penyimpanan alat dan bahan laboratorium harus memperhatikan komponen yang dapat menimbulkan kebakaran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada cara menyimpan alat laboratorium IPA. Nah, cara menyimpan alat laboratorium IPA ini dengan memperhatikan bahan pembuat alat tersebut, bobot alat, keterpakaiannya, serta sesuai dengan pokok bahasannya. Penyimpanan alat menurut aturan tertentu harus disepakati antara pengelola laboratorium dan juga diketahui oleh pengguna atau praktikan. Nah, untuk memudahkan dalam penyimpanan dan pengambilan kembali alat di laboratorium, maka sebaiknya dibuatkan daftar inventaris alat yang lengkap dengan kode dan jumlah masing-masing. Alat yang rusak atau pecah sebaiknya ditempatkan pada tempat tersendiri dan dituliskan dalam buku kasus dan buku inventaris laboratorium IPA. Kalau tadi ada cara menyimpan alat laboratorium IPA, sekarang ada cara menyimpan bahan laboratorium IPA. Nah, cara menyimpan bahan laboratorium IPA ini dengan memperhatikan kaidah penyimpanan, seperti halnya pada penyimpanan alat laboratorium. Sifat masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan. Seperti yang pertama, bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Yang kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya itu disimpan dalam botol kaca. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika terkena matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dapat disimpan dalam botol berwarna bening. Yang keempat yaitu bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Yang kelima yaitu penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat pula menggunakan botol berkeran. Nah, pengambilan bahan kimia dari botol sebaiknya secukupnya saja sesuai kebutuhan praktikum pada saat itu. Jadi sisa bahan praktikum disimpan dalam botol kecil, jangan dikembalikan lagi pada botol induk. Karena hal ini untuk menghindari rusaknya bahan dalam botol induk, karena bahan sisa praktikum ini mungkin sudah rusak atau tidak murni lagi. Yang terakhir, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol berkarakteristik masing-masing bahan. Sekian penjelasan dari saya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.